Sutra Teratai yang menakjubkan bab 21 Kekuatan Gaib Tata Gata Sinvasyang Sutra Teratai episode 1766. Dharma Agung yang sejati dan murni, jernih dan tiada noda. Sejati merupakan kebajikan dari kekekalan, murni adalah kebajikan dari kemurnian. Sekiranya telah memiliki kesejatian dan kemurnian, bagaimana mungkin tiada keakuan dan kebahagiaan? Ini adalah dharma menakjubkan yang direalisasikan oleh Tathagata, nyata, jernih, murni, hening, dan tiada noda. Kita semua harus bersungguh hati dalam memahami ini. Ketika menyangkut dharma, kita harus memiliki sesuatu yakni ketulusan. Sejati dan tulus, kita harus bersungguh-sungguh dalam pelatihan diri dan tulus dalam bersumbangsi. Sebagai seorang praktisi, inilah yang harus selalu kita simpan di dalam pikiran. Jadi pikiran kita harus sejati dan tulus. Ini mengacu pada pikiran kita. Pikiran kita harus selalu sejati dan tulus. Jadi, sejati merupakan kebajikan dari kekekalan. Kita harus selalu berlatih dengan ketulusan. Inilah cara mempraktikkan kebajikan. Artinya dengan pikiran yang bajik, kita akan selalu melakukan tindakan dengan kesejatian dan ketulusan. Jadi, kata kebajikan ini diartikan sebagai kebenaran. Kesejatian adalah kebajikan. Tetapi agar kesejatian menjadi kebajikan, itu harus kekal dan tidak terputus. Mungkin saja kita memiliki kesejatian dan ketulusan, tetapi kita tidak bisa hanya berkata, "Saya sejati, saya jujur, dan saya memiliki kebajikan." Praktik kebajikan dimulai dari kesejatian, ketulusan, dan praktik demikian yang terakumulasi di dalam batin kita. Ini baru bisa disebut sebagai kebajikan. Maka kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Ketika kita bersumbangsi dengan sejati dan tulus, itulah kebajikan dalam batin kita. Maka disebut sebagai praktik kebajikan. Ketika kita memperoleh praktik kebajikan dalam batin kita, ini dinamakan kesejatian dan ketulusan. Namun kita harus senantiasa mempraktikkan ini. Ini baru dikatakan bahwa kita memperoleh. Jadi murni adalah kebajikan dari kemurnian. Murni maksudnya mempraktikkan dengan ketulusan sejati. Bukan demi nama atau demi keuntungan. Bukan demi apapun. Jernih dan murni tidak bernoda. Itulah kebajikan dari kemurnian. Murni artinya tidak ternoda, bukan melakukan karena mengharapkan keuntungan. Bukan demikian, hanya karena para makhluk membutuhkannya demi membawakan manfaat bagi para makhluk, maka saya bersedia untuk bersumbangsi. Semoga para makhluk dapat terlepas dari penderitaan, bukan demi kenyamanan dan kebahagiaan diri sendiri. Maka asalkan para makhluk menghadapi penderitaan yang bagaimanapun, seberapa susah pun saya rela bersumbangsi. Adakah balasan yang diharapkan? Tidak ada. Hanya karena para makhluk menderita, maka saya rela bersumbangsi. Kalau para makhluk bisa tenang dan bahagia, seberapa susah pun saya akan rela membantu. Ini demi membebaskan para makhluk dari penderitaan, bukan demi kenyamanan dan kebahagiaan diri sendiri. Asalkan para makhluk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan, saya tidak takut diri sendiri menderita. Hanya demikian, tidak ada yang lain. Maka disebut murni, sangat polos, sangat murni. Maka disebut kebajikan dari kemurnian. Hanya ingin bersumbangsi agar para makhluk mendapatkan manfaat. Inilah kebajikan dari kemurnian. Sekiranya telah memiliki kesejatian dan kemurnian, bagaimana mungkin tiada keakuan dan kebahagiaan? Makanya kita sering mengatakan
kekekalan, kebahagiaan, keakuan, kemurnian. Kita bersukacita setiap saat, tidak ternoda. Saya tidak ternoda, namun saya sangat bahagia. Karena tidak ternoda, kita merasa damai, sangat nyaman, sangat tenang. Penderitaan kita sebagai manusia, yaitu menderita karena bersumbangsi dengan pamrih, tidak mendapatkan apa yang diinginkan sehingga menderita. Ini dinamakan kerisauan yang sangat mendalam dan berat. Jika kita mampu tanpa pamrih, tidak ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Inilah yang dinamakan ketenangan. Makanya jika kita mampu bersumbangsi tanpa pamrih, raga terasa ringan dan jiwa tenang. Maka kita akan menjadi murni. Karena kita tidak menginginkan apapun lagi, jiwa dan raga kita telah menjadi murni. Kemurnian dari jiwa dan raga adalah masa yang paling bahagia. Makanya dikatakan kekal dan murni. Kalau batin kita senantiasa murni, maka batin kita juga akan terus bahagia. Jadi, kalau batin kita murni, mana mungkin kita tidak bahagia? Hari ini tidak ada kegelisahan. Tidak ada hal yang perlu saya khawatirkan. Makanya saya sangat bahagia. Jadi, ini adalah dharma menakjubkan yang direalisasikan oleh Tathagata. Jika berbicara tentang keadaan ini, selain dari apa yang telah dicapai oleh Sang Tathagata, bagi kita makhluk awam untuk dapat mencapai kekekalan, kebahagiaan, keakuan, kemurnian yang sempurna seperti ini sungguh tidaklah mudah. Kekekalan artinya tidak berhenti. Itu disebut kekekalan. Untuk mampu berlatih tanpa henti, tanpa pikiran yang bercabang-cabang, sungguhlah sulit. Katakanlah diri saya sendiri. Saya juga sering berkata bahwa saya memberi tanpa pamrih. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya, apakah saya ada kerisauan? Ya, saya memilikinya. Saya memiliki rasa untung dan rugi. Saya masih memilikinya. Mendengar adanya penderitaan di suatu tempat, saya sangat khawatir. Jika menyangkut kekhawatiran semacam itu, sungguh sulit bagi saya untuk melupakannya. Saya selalu muram. Itulah perasaan khawatir. Apalagi kita telah melakukan pekerjaan ini selangkah demi selangkah, dan apa yang perlu dilakukan telah terkumpul lapis demi lapis. Ketika sepertinya tidak berhasil, saya juga merasa khawatir. Seperti pada saat ini, 2020, ketika masker sangat sulit didapat, sekarang kita sering mendengar bahwa saat konferensi video sangat sulit untuk memberi masker. Banyak sekali negara yang miskin. Alat perlindungan medis masih sangat kurang. Lalu kita berusaha membantu menyiapkan bagi mereka. Dan bisa mengirim namun jalannya terputus. Jalur udara terputus. Jalur darat terputus. Institusi dan industri berhenti beroperasi dan sebagainya. Tempat-tempat yang membutuhkan sedang dalam keadaan darurat. Sementara yang ingin memberikan bantuan, jalannya terputus. Saat mendengar hal-hal seperti ini, saya juga sangat khawatir. Di sini begitu, di sana juga begitu. Harus menunggu sampai kapan? Hanya satu kata, jika pesawat bisa terbang, maka semuanya akan lancar. Ini juga sebuah kekhawatiran. Tidak mungkin tidak merasa khawatir. Inilah makhluk awam. Seorang makhluk awam melakukan urusan duniawi di dunia. Sangat sulit bagi hati untuk melampauinya. Buddha mampu melakukannya. Namun kalau dipikir-pikir, mungkin pada era Buddha tidak ada begitu banyak masalah yang merisaukan. Pada masa itu, orang tidak menuntut transportasi yang serba mudah. Mungkin pada masa itu ketika orang menderita, komunikasi tidak begitu mudah.
Pada era Buddha, Buddha mencapai pencerahan akan dunia, lalu menjelaskan prinsip kebenaran tentang dunia kepada semua orang. Apa yang Buddha sampaikan adalah prinsip kebenaran dan pendidikan. Kita sangat bersyukur bahwa saat itu Buddha prinsip kebenaran ini karena Buddha menyaksikan penderitaan di dunia, sehingga beliau membulatkan tekad untuk melatih diri, untuk membebaskan para makhluk dari penderitaan. Inilah tujuan Buddha datang ke dunia. Karena sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk dari penderitaan, Buddha harus menunjukkan rupa sebagai manusia dan melatih diri, seperti manusia lainnya. Beliau mengalami penderitaan hidup di dunia, mengalami penderitaan dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Inilah yang disebut menampakkan rupa. Inilah prosesnya. Itulah mengapa beliau ada di dunia. Singkat kata, ini adalah proses menunjukkan rupa di dunia. Kemudian beliau melatih diri dan mencapai pencerahan. Setelah tercerahkan, Buddha ingin agar semua orang tahu bahwa di dunia yang begitu menderita ini harus tahu akan penderitaan, harus mengerti dan tahu, harus memahami sumber dari penderitaan. Maka harus menenangkan batin dengan baik, harus baik-baik melakukan perenungan dengan tenang. Pikirkanlah apa makna kehidupan, apa yang berharga dari kehidupan para makhluk. Mengapa harus memiliki keserakahan, kebencian dan kebodohan seperti ini yang menciptakan begitu banyak karma? Kita harus memusatkan pikiran dengan baik, melatih diri dengan baik, melatih batin kita, tahu akan konsep hukum sebab akibat di dunia. Tidak peduli apakah ajaran kendaraan besar atau kendaraan kecil. Hukum sebab akibat ini adalah sebuah kebenaran sejati yang paling mendasar. Kita tahu bahwa ada kehidupan masa lampau, akumulasi dari karma di masa lampau. Ada masa sekarang, kehidupan saat ini dan masa mendatang. Ada penderitaan yang merupakan akumulasi dari karma kehidupan sekarang ini. Semua penderitaan ini, apakah masih akan terus terakumulasikan? Ada masih sangat banyak yang perlu diajarkan. Masih perlu untuk menginspirasi orang lain, untuk mengubah kondisi batin semua orang. Karena setiap orang, para makhluk hanya peduli pada dirinya sendiri. Sang Buddha ingin mengajarkan kepada kita tentang hukum sebab akibat. Di masa kehidupan ini, kita menikmati kebahagiaan adalah merupakan berkah yang kita garap dari kehidupan lampau. Setelah berkahnya habis dinikmati, kehidupan berikutnya. Setelah berkah ini habis dinikmati, tidak ada lagi berkah. Mungkin di kehidupan sekarang